Dirgahayu HUT RI ke-79. Benar atau salah? Salah. Dirgahayu kemerdekaan RI ke-79. Benar atau salah? Salah. Karena Dirgahayu itu artinya jayalah. Jadi diikuti dengan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka. Selamat HUT RI ke-79 atau selamat HUT kemerdekaan RI ke-79. Kita akan ngobrol tentang apa sih yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia kita yang sudah 79 tahun merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di YouTube channel Akbar Zainuddin Manjada Wajada. Indonesia sudah merdeka 79 tahun. Dulu para pejuang Indonesia itu berjuang habis-habisan, mati-matian dengan jiwa raga mereka untuk memerdekakan Indonesia. Lalu menjaga kemerdekaan itu, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perang berkali-kali. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Dua hal. Yang pertama itu adalah berjuang. Yang kedua itu adalah berkarya. Yang pertama apa? Berjuang. Berjuang itu artinya kita itu pantang menyerah dalam hidup kita pada semua jenjang hidup yang kita lakukan. Kita yang masih belajar, berjuanglah untuk belajar sehabis-habisnya, sehebat-hebatnya untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Yang atlet, berjuanglah habis-habisan untuk latihan agar bisa mencapai setinggi-tingginya, prestasi setinggi-tingginya, mengharumkan nama Indonesia di dalam dan di luar negeri. Yang mahasiswa, kuliahlah sehebat-hebatnya. Yang sedang skripsi, berjuanglah untuk habis-habisan skripsi sampai selesai lulus. Yang sudah bekerja, berjuanglah habis-habisan untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita ini ada sedikit masalah kita menyerah. Jangan sampai kita ini ada sedikit tantangan kita menyerah. Malu kita sama para pahlawan yang dulu berdasarkan alatnya sederhana. Alatnya bambu runcing, alatnya seadanya yang bisa mereka dapatkan, yang bisa mereka lakukan. Yang apa yang mereka miliki. Jadi berjuang itu dari apa yang kita miliki. Tantangan seberat apapun, kalau kita bersungguh-sungguh, berjuang bersungguh-sungguh, itu pasti akan bisa. Saya selalu jadi ingat, dengan apa sih kita berjuang? Kata-kata salah satu Trimurti pendiri Pondok Modern Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, bondo, bahu, pikir, le, perlu sanyawa pisan. Berjuang itu dengan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, kalau perlu nyawa kita sekalian. Jadi berjuang tidak boleh tanggung-tanggung. Ketika kita memilih jalan hidup kita, dimanapun jalan hidup kita, jangan pernah berhenti berjuang. Ketika kita terpuruk, ayo bismillah. Ini saatnya untuk bangkit. Ini saatnya untuk berjuang. Jangan pernah menyerah. Pasti akan ada jalan keluar. Ketika saatnya kita jatuh, ini saatnya untuk terus bergerak. Karena bergerak itu adalah cara untuk kita menemukan solusi. Bergerak itu ada keberkahan. Yang itu pasti akan ada jalan Tuhan. Ada solusi di mana Allah akan memberikan kita jalan
jalan keluar dari upaya yang sudah kita lakukan. Ketika kita mendapatkan tantangan, rintangan, seberat apapun tantangan itu, terus berjuang. This is my life, this is our life. Dan inilah yang akan kita lakukan. Kita akan memperjuangkan hidup kita at any cost. Dengan apapun, berapapun yang harus kita bayar, kita akan perjuangkan hidup kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Untuk apa? Untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Kalau kita berjuang, di sekolah kita berjuang, di kuliah kita berjuang, di tempat kerja kita berjuang, di masyarakat kita berjuang, dengan sehebat-hebatnya. Kalau itu berdampak, bermanfaat buat diri dan masyarakat, itu sama nilainya dengan perjuangan para pejuang-pejuang dulu. Itulah makna kemerdekaan, mengisi dengan perjuangan dalam hidup. Jadi, mengisi kemerdekaan yang pertama adalah dengan berjuang. Yang kedua apa? Berkarya. Hidup kita itu adalah untuk berkarya. Berkarya itu artinya kita menemukan sesuatu, melakukan sesuatu, create, menciptakan sesuatu. Berkarya melalui kerja-kerja kita. Berkarya melalui tulisan-tulisan kita. Berkarya melalui dakwah kita. Gambar-gambar, video-video, dan hasil kerja yang kita lakukan di posisi apapun. Karya-karya kita. Kerja-kerja kita, prestasi-prestasi kita di kantor. Prestasi-prestasi kita di sekolah, prestasi-prestasi kita di perguruan tinggi, prestasi-prestasi kita di masyarakat, itulah karya kita. Karya yang akan membuat kita bermanfaat. Semakin banyak kita berkarya, semakin banyak kita akan bermanfaat. Maka berkaryalah kita sebanyak-banyaknya, sebisa yang kita mau. Kalau selama ini kita lebih banyak mengonsumsi produk-produk dari luar, film, informasi, konten, apa saja itu kita konsumsi dari luar. Ini saatnya kita berkarya sesuai dengan apa yang kita bisa. Yang bisa nulis, ayo berkarya menulis. Yang bisa bikin video, bikin video. Yang bisa bekerja, buat sesuatu. Yang bisa penelitian, teliti sesuatu. Yang bisa mengajar, mengajar. Yang bisa apa saja pokoknya sesuai dengan apa yang bisa kita miliki. Berkarya, produktif. Menghasilkan sesuatu. Sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu, itulah manfaat kita. Itu akan lebih banyak buat masyarakat. Ketika manfaat kita lebih besar, manfaat kita lebih banyak, itulah yang akan menjadikan Indonesia lebih baik. Kalau masing-masing dari diri kita itu selalu berpikir apa yang bisa kita berikan buat masyarakat, apa yang kita bisa berikan untuk Indonesia, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat untuk Indonesia lebih baik, sesuai dengan motivasi kita, sesuai dengan bidang kita masing-masing, itulah yang akan menjadikan Indonesia maju. Jayalah Indonesiaku, dirgahayu Indonesia yang ke-79. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-79. Merdeka, Manjada Wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.